jembatan Pramuka, kami tidak lupa bahwa kami juga di malam hari ini kami datang di hadirat-Mu. Dan secara khusus kami ingin mau melihat diri kami sebagai anak yang kadang-kadang disebut anak yang hilang, anak yang sering jauh daripada-Mu karena kurang berdoa, karena nakal, karena tidak dengar perintah guru, tidak kerja tugas dengan baik, tidak dengar perintah orang tua, suka main-main saja, membuat kami jauh dari perbuatan baik untuk taat dan setia kepada kedua orang tua kami dan para guru kami serta teman-teman kami. Maka bukalah hati kami pada saat ini untuk mendengar firman-Mu, dan kami akan dimampukan untuk menghayati kehadiran-Mu dalam diri teman-teman kami, dalam diri kedua orang tua kami yang jauh di sana, dan para guru kami yang bersama kami pada malam hari ini, sehingga kami sadar bahwa kami hanya mampu menjadi anak yang baik kalau kami sungguh percaya kepada Engkau. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghabiskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambur itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita pada malam hari ini tentang cerita satu bapa dengan 2 anaknya, anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini dia menuntut supaya dia punya bapak itu membagi hartanya. Ya. Nah, harta yang di sini kamu jangan pikir uang, warisan, tidak. Harta yang di sini ialah kesatuan yang mereka hidup sebagai bapa dan anak-anak. Itulah harta keutuhan, itulah cinta. Sama seperti di dalam kehidupan kita bersama bapak mama, itulah keluarga, itulah kekayaan cinta.
Tetapi anak bungsu ini dia bilang, saya mau keluar dari bapakku, saya ingin pergi jauh. Maka dia menuntut bapaknya untuk membagi warisan itu. Maka dia bilang, sudah, kau pergi dengan kau punya bagian. Ya. Dan di sana apa yang terjadi? Ia jual semua kepunyaannya dan akhirnya dia melarat dan menjadi miskin. Dengan kata lain, dia melawan kehendak Bapa, bahwa dia tidak ingin lagi di dalam ikatan cinta. Maka ketika dia keluar dari ikatan keluarga, dia menderita. Sama seperti kita, jika kita keluar dari keluarga kita, mama bapak kita, karena kita masih kecil, kita akan menderita. Kita belum mampu apa-apa. Nah, sekarang pastor ingin untuk mengajak kamu untuk menyadari, apakah kamu pernah seperti anak yang bungsu ini? Ya. Pastor akan menuntun kamu untuk menyadari. Ya. Pertama ialah Tuhan itu mencintai kita dalam diri dua orang, yaitu Bapa dan Mama. Sama seperti Tuhan yang diceritakan Yesus dalam Injil ini. Ya. Dan Tuhan itu menciptakan kita pertama dalam diri seorang laki-laki yang kita sebut Bapa. Nah, Tuhan itu begitu kuat dan perkasa. Dia tidak ingin untuk anak-anaknya itu menderita. Ya. Demikian pun dia menguatkan setiap ayah yang ada, setiap bapak yang ada untuk bertanggung jawab supaya anaknya tidak boleh susah. Anaknya harus sekolah. Anaknya tidak boleh sakit. Maka orang tua itu berjuang. Ada yang punya bapak jadi guru, pagi-pagi benar sudah ke sekolah dengan penuh kesabaran menghadapi anak-anak yang mungkin kepala batu seperti kamu, ya, sampai jam sekolah selesai baru pulang. Ya. Ada yang orang tuanya cuma jadi kuli bangunan, tanpa terasa berat, beban balok dan lain sebagainya mereka harus pikul, mereka harus kasih naik bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya. Di dalam terik panas matahari, harus berjuang. Ya, ada yang punya bapak mungkin cuma pegawai di kantor, pagi-pagi benar sudah harus pergi apel. Mungkin saja di kantor tidak kerja dengan baik, ditegur. Ya, dengan penuh rasa, rasa terhina harus menerima semuanya itu. Ada yang punya bapak mungkin cuma kuli penelbuan, ada yang punya bapak cuma kuli kasar. Nah, kita tanya, kenapa bapak-bapak kita harus berjuang setengah mati? Hanya satu, untuk mendapat nafkah, untuk membesarkan kita, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa dapat makan. Tetapi apa yang kamu buat? Pernahkah kamu mendekati ayah kamu dan bertanya, Bapak, kenapa Bapak kerja berat? Pernahkah? Tidak. Tapi apa yang diharapkan oleh bapakmu? Agar engkau datang ke sekolah dengan rajin, taat pada guru, taat pada ibu guru, tidak boleh berkelahi, dengan serius memperhatikan pelajaran. Itu yang diharapkan. Tapi apa yang terjadi? Kamu datang pasti di sini main-main. Habis pulang cuma ajak teman main-main begitu saja, tanpa kerja tugas dan lain sebagainya. Pegang HP berjam-jam begitu saja, tanpa pakai untuk kerjakan tugas. Apakah dengan cara yang demikian kamu telah membalas cinta kasih ayahmu yang panas matahari kerja keras untuk mencari uang untuk hidupmu? Kamu seperti anak bungsu
menuntut hak dan sesudah memboroskan, kamu tidak pakai cinta bapamu dengan baik. Ya. Dan ini ingat, setiap perbuatan yang engkau buat melukai ayahmu, engkau telah mengurangi dia punya umur panjang. Setiap perbuatan nakalmu yang membuat ayahmu ya sakit, engkau tidak sadar bahwa engkau sudah memberikan penyakit bagi bapakmu, sehingga tidak akan lama untuk hidup di dunia ini. Engkau adalah biang keladi yang sering ya tidak sadar, karena engkau kecil, engkau tidak sadar, akhirnya engkau buat bapakmu setengah mati ya. Lalu ketika bapak meninggal lalu di keranda, baru engkau datang menangis di keranda sebagai ungkapan bahwa engkau adalah anak yang baik. Tidak ya. Anak yang baik adalah anak yang tahu yang membalas cinta bapaknya. Marilah, pinjam matamu sekarang, tutup matamu sekarang, hadirkanlah bapakmu yang di rumah sana ini saat ini, dan lihat seberapa banyak ya perbuatan dan tindakanmu telah melukai hatinya. Masih kecil, belum bisa hidup sendiri. Ayah, kami sayang ayah, walaupun kami sering nakal sama ayah. Ayah, maafkan kami.
tidak pernah membiarkan anaknya menderita. Seorang bapak tidak akan pernah membiarkan anaknya sakit. Apapun jahatnya bapamu, apapun jeleknya bapamu, dia tetap mencintai engkau. Bapamu hanya harap engkau menjadi anak yang baik, anak yang rajin ke sekolah, anak yang taat pada guru-guru, anak yang rajin kerja tugas, anak yang dengar perintah ayah, anak yang mau dengar nasihat ayah. Allah tidak hanya mencintai kita dalam diri seorang laki-laki yang kita sebut Bapa, tapi Allah mencintai kita dengan cinta yang lembut yang nampak dalam diri seorang wanita yang kita sebut Mama. Mama adalah tempat kita mudah untuk meminta, mengeluh. Dia yang 9 bulan mengandung kita, dan sesudah 9 dengan kesakitan dia melahirkan kita. Dia merawat kita sejak bayi tidak berdaya, hingga kita besar seperti sekarang. Dia setiap hari menyediakan makan minum, mencuci kita punya pakaian, tetapi apa yang kamu buat? Sering Mama suruh kamu kepala batu, tidak mau dengar. Guru suruh kamu tetap nakal. Kamu seperti anak bungsu yang nakal dan mau lari dari cinta. Tapi cobalah bayangkan, bagi anak yang sudah tidak punya ibu, mereka tidak akan pernah merasakan cinta sejati seorang ibu kandung. Semua yang Mama buat hanya satu, agar engkau menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang cerdas. Ya. Tetapi ternyata banyak kali kamu menyakiti hati ibumu sendiri dengan tidak dengar perintahnya, tidak dengar nasihatnya. Lalu bayangkan ketika ibumu meninggal, apa yang akan terjadi dengan engkau? Untuk itu sekarang saat ini, mari kita tenang dan kita hadirkan ibu kita di rumah. Dan kita mau ucap terima kasih kepada Allah, kepada ibu kita, Mama. Terima kasih banyak atas cinta Mama.
masih kecil, kami masih membutuhkan cinta Mama. Mama jangan pergi meninggalkan kami. Maafkan kami Mama, bila kami telah melukai hati Mama. Tapi Mama jangan marah kami, jangan membenci kami. Kami masih kecil Mama, kami membutuhkan cinta Mama. Sebagai anak kita pasti menyesal karena kita telah melukai hati Bapa dan Mama. Kita telah melukai hati Bapak Ibu guru. Dan itulah tindakan-tindakan yang sering kita buat seperti anak yang bungsu. Tetapi air mata bukanlah menjadi bukti bahwa kita bertobat. Bukti yang paling penting ialah engkau harus berubah. Engkau harus dengar nasihat mamamu. Engkau harus dengar nasihat bapamu. Engkau harus dengar nasihat Bapak Ibu guru. Itulah yang amat penting. Sebab biarpun engkau mencucurkan air mata seloyang, tetapi jika engkau tidak berubah, maka percuma. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak. Anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang mencintai Bapa dan mamanya, anak-anak yang mencintai Bapak guru dan Ibu guru dengan melaksanakan tugas dengan baik. Dan marilah kita diam sejenak, tidak usah menangis lagi. Mari tahan rasa bersalahmu, tahan rasa menyesalmu. Dengan menangis, tanda bahwa kamu mau menyesal. Dengan menangis, tanda bahwa kamu mencintai Bapa dan Mamamu. Dengan menangis, kamu mau menyatakan kamu setia, kamu sayang pada guru-gurumu. Ya. Dan marilah kita diam supaya kita mulai masuk pada penyesalan dan pertobatan. Ya. Sama seperti anak bungsu, sesudah dia sadar akan dia punya kesalahan, dia kembali dan dia mengakui kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa."
Demikian pun kita kembali sadar akan perbuatan kita yang telah kita buat kepada Bapa dan Mama, supaya nanti kita selesai dari camping ini, kita kembali dan minta maaf kepada Bapa dan Mama, kepada Bapak Ibu Guru, minta maaf dari mereka bahwa selama ini kamu tidak setia, kamu telah membuat mereka kecewa dengan kamu karena tidak rajin, ya, main-main saja dan tidak dengar-dengaran. Ya, diam supaya kita, ya, sekarang kita akan bersatu pada senandung mohon tobat. Kita mohon ampun dari Tuhan yang mewakili orang tua kita dan para guru. Marilah kita angkat kedua tangan kita, mohon ampun dari Tuhan, ya, mohon ampun dari Yesus yang telah mencintai kita lewat kedua orang tua kita, Bapak, Mama, Ibu Guru yang sangat mencintai kita. Namun kadang kita seperti anak bungsu, mau kepala batu, tidak taat dan tidak setia. Nah, saat ini Tuhan Yesus akan dengar rintihan pertobatan kita, sehingga kita akan dituntunnya menjadi anak yang baik, ya. Marilah kita ini diam dulu. Diam dan ingat akan semua perbuatan-perbuatan yang telah kamu buat yang melukai hati Mama dan Bapa, melukai hati Bapa, Mama, Ibu Guru, yang otomatis melukai Tuhan sendiri. Dengan demikian Tuhan Yesus akan jauh dari kita dan kita tidak akan menjadi anak yang pintar, anak yang rajin. Tetapi dengan penyesalan ini kita akan diampuni oleh Yesus, dan Yesus mau tinggal dalam hati kita, mendorong kita, ya, mendidik kita menjadi anak-anak kesayangannya dan anak-anak yang baik. Ya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan pejamkan mata, kita hadirkan Tuhan Yesus dalam pikiran kita. Bapak, Mama, Ibu Guru, Ibu Bapak Guru, kita hadirkan dalam ingatan kita, dan kita mohon Tuhan mau mengampuni dosa kita yang telah kita buat kepada mereka. Tuhan, pandanglah hamba-hambamu yang ada saat ini, anak-anak kesayanganmu. Engkau selalu sayang pada anak-anak. Jangan biarkan mereka dipengaruhi oleh setan, tetapi kuatkanlah mereka, tinggallah di dalam hati mereka, agar mereka tetap kuat dan selalu disadarkan, agar mereka kelak lebih menata diri menjadi anak yang setia, anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin, anak yang tidak berbohong, dan anak yang selalu ingin membantu. Dengarkanlah doa-doa dan rintihan anak-anakmu ini.
anak-anakmu ini. Jangan biarkan mereka jatuh, karena Engkau adalah orang yang paling mencintai anak-anak. Sucikanlah hati mereka dan tanamkanlah Roh Kudus di dalam hati mereka, agar kelak mereka menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang baik, anak-anak yang mencintai Bapak Mama, Ibu Guru, dan kiranya mereka akan menjadi anak-anak yang rajin sekolah dan belajar. Tuhan, dengarkanlah rintihan mereka. Marilah kita berlutut mohon pengampunan dari Allah. Yang bisa berdoa, doa tobat Tuhan yang Maha Rahim. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku takut Engkau, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku mengucapkan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Dengan perantaraan gereja kudus Tuhan kita Yesus Kristus dalam mengampuni dosamu, maka saya melepaskan engkau dari segala dosamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Ibu Bapak Guru saya undang ke sini. Diam, tenang. Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Guru, silakan Ibu Bapak Guru. Siap. Ya. Pengampunan tidak bisa selesai kalau kita masih menyimpan rasa jengkel dalam hati. Bapak, Mama, Ibu Guru di depan mewakili orang tua kita.
Diam dulu, diam dulu. Kita akan ke depan, ya. Minta maaf dari ibu guru sebagai wakil apa itu bapakmu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu begitu. Ingat, sering nakal sama bapak mama ibu guru, saatnya baik untuk kamu minta maaf. Langsung kembali ke tempat. Ayo berdiri di tempat. Sana ya. Laki-laki nanti begitu ya, baris ke sana dari belakang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Langsung baris ya, yang sudah baris. Karena kan kita masih tutup dengan lagu penutup. Baris. Yang sudah. Saya baris, baris. Yang sudah tetap berdiri, tidak duduk ya, berdiri. Ini barisan di sini siapa? Ayo. Lurus. Ayo baris, baris. Yang sudah baris, ayo. Pakaian. Baris. Yang sana sudah belum? Baris, baris.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak pakai baris, mereka pakai lingkaran. Yang sudah baris, ayo baris. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Pelan-pelan, jangan berdesakan. Yang di belakang jangan berdesakan, pelan-pelan. Ya, kalau saat-saat begini baru kami ingatkan Bapak dan Mama. Tapi ketika kepala batu, ya Mama perintah pakai apa itu belakang kepala bilang pasti gak kau, ya toh? Peristimewa anak laki-laki itu biasanya tahu main saja toh, kamu tahu anak laki-laki. Sedikit, jangan berdesakan. Baris. Ini kosong ini, coba baris. Perempuan coba separuh ke sini. Nanti ini yang laki-laki. Yang perempuan suruh ke sini. Ini untuk laki-laki. Sudah. Jadi ini waktu untuk Bapak Guru dan Bapak dan Bapak Ibu Guru sebagai tanda anak yang mau bertobat. Kalau kamu sayang, kamu punya Bapak dan Mama. Atur baris. Atur baris ya.
supaya ada celah. Ayo. Atur supaya sebentar pegang tangan bagian depan. Ya, pegang kitab suci ditaruh sebentar. Saya punya cucu. Kau menangis kah? Kau kepala batu sama mama mau. Ayo, atur. Ayo baris, baris, baris. Ya, atur supaya sebentar bisa pegang tangan ke samping. Pegang tangan ke samping. Ya, ya, pegang tangan. Ayo pegang tangan. Pegang tangan. Atur, atur. Pegang tangan ke belakang. Ayo, atur. Pegang tangan ke belakang. Yang belakang, ayo. Coba. Ayo. Itu terlalu. Maju sedikit. Ayo pegang tangan. Ayo berdiri, siapa itu yang jatuh atau ayo cepat. Ayo, sudah. Ya, dan mari langsung mau dengar sebagai anak mau jadi anak yang baik, anak yang mau bertobat. Siapa yang apa itu bertobat dan taat, setia, dengar dan lain sebagainya sama bapak dan mama, ibu guru dan lain sebagainya, dia adalah sahabat anak Tuhan, anak Yesus. Ya, oke, mari sesudah kita saling memaafkan para guru, ya, kita mengungkapkan bahwa sesudah kita saling memaafkan karena dosa, sama seperti anak bungsu dengan bapaknya mengalami sukacita dan mereka berpesta, marilah kita juga mengungkapkan kegembiraan kita dalam lagu Alangkah Bahagianya. Ya, kita nyanyi ya. Ayo, goyangnya. Ayo kita goyang. Dalam persaudaraan
kita hidup baik dalam keluarga, maka terciptalah kebahagiaan dan kerukunan dalam keluarga. Ya, mari. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam renungan sampai kami menyesali diri kami bahwa kami juga sering seperti anak yang hilang karena egoisme kami, karena kami mau ingin sendiri, menang sendiri, tidak dengar pada Bapak Mama, Ibu Guru, ya Bapak Guru, sehingga Engkau Tuhan Yesus Engkau jauh dari kami, membuat kami jadi bodoh, nakal dan lain sebagainya. Namun saat ini kami telah bertobat, kami telah minta ampun daripadamu. Semoga rahmat pertobatan itu menguatkan kami agar Engkau tinggal di dalam hati kami, sehingga kami akan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengaran, dan anak yang rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan PR dan lain sebagainya. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam, silakan duduk. Silakan, saya serahkan kepada guru. Atas nama anak-anak sekalian, kami sampaikan terima kasih banyak Pastor yang telah memberikan peneguhan dan juga arahan bagi anak-anak kami yang tercinta ini. Semoga anak-anak sekalian, semoga apa yang kalian dapat pada malam hari ini menjadi bekal untuk ke depan. Jangan hanya kita menangis tapi tidak ada perubahan. Ya, pasti kita akan berubah. Karena apa? Kita telah disapa oleh Tuhan Yesus malam ini. Yang menyapa bukan Ibu Guru, ya, bukan Pak Guru, tapi yang menyapa malam hari ini adalah Tuhan Yesus melalui pastor kita yang tercinta. Siapa pastor ini namanya? Siapa yang tahu? Anton? Iya. Wajah pastor ini tidak asing bagi kita, dan bukan hanya baru pertama kali menyapa kita di sini. Kakak-kakak kita juga telah disapa oleh pastor, ya. Jadi bukan asing lagi bagi kita. Pastor ini selalu sedia, tidak pernah kata tidak untuk kita minta sesuatu bantuan kepada pastor. Pastor tidak pernah bilang, saya ada ini, saya ada itu. Selalu sedia untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih pastor. Pasti ada kesibukan, tapi kami sangat bersyukur bahwa malam hari ini pastor berkenan untuk bersama-sama dengan kami, anak-anak kami yang tercinta, para guru, betul benar diteguhkan pada malam hari ini, sehingga tidak ada kata takut karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Tidak ada kata tidak berani karena Tuhan Yesus menemani kita. Oke, deal enggak? Deal ya? Iya. Siapa yang takut kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita? Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Tuhan Yesus selalu di depan kita dan di belakang kita.
Tidak pernah Tuhan Yesus satu detik pun meninggalkan kita. Jadi mari malam hari ini kita nanti akan tidur dengan nyenyak, ya. Sudah tidak ada rasa takut lagi karena Tuhan Yesus tadi ada dalam diri. Baik, semoga ya dengan sapaan, sentuhan yang diberikan oleh pastor mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf pastor, keadaan kita seperti ini. Pastor sudah menyapa anak-anak biasa di orang-orang yang besar, tapi pastor tidak meninggalkan kami anak-anak kecil ini. Karena kata Tuhan Yesus tidak akan menolak anak-anak. Ternyata bukan Tuhan Yesus saja, kita pastor tidak menolak kita semua. Tepuk tangan untuk pastor kita. Iya. Berulang kali kami sampaikan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam. Ingat tuh apa yang pastor bilang. Oke, sekarang kita masuk oleh minggu. Dan cuaca di luar hujan masih becek, jadi kita melakukan pagi.